Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 yang berjudul Teknik Analisis Data Kuantitatif Parametrics, yang beranggotakan Ahmad Rehan, Nabila Nur Uzwah, dan Zuri Mayanti. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukannya untuk populasi. Statistik ini dapat digunakan bila sampel diambil dari populasi yang diketahui maupun tidak diketahui jumlahnya, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Selanjutnya ada statistik parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengertian statistik ini di sini adalah data yang diperoleh dari sampel. Parameter populasi ini meliputi dengan rotasi, MU, simpangan baku, sigma, dan varians. Sedangkan statistikanya adalah meliputi rata-rata atau X-bar, simpang baku, dan varians. Statistik parametris memerlukan banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisa harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes, dia mengharuskan data homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Selanjutnya, judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Contoh A. Judul penelitian: pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintah dan Provinsi Madukara. B. Bentuk hubungan variabel adalah seperti berikut. X ke Y. X sama dengan kecerdasan emosional, sedangkan Y prestasi kerja pegawai. Berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa untuk judul penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu dependen, terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat dua hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Bila terdapat kesulitan dalam merumuskan hipotesis deskriptif, maka hipotesis itu tidak perlu dirumuskan, tetapi rumusan masalahnya saja yang harus dijawab dengan perhitungan statistik. Dua hipotesis deskriptif diuji dengan statistik yang sama. Untuk mencari pengaruh varians variabel dapat digunakan teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan dan selanjutnya dikalikan dengan 1000%. Koefisien determinasi atau penentu dinyatakan dalam persen. Jadi, untuk contoh di atas, besarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai pertama-tama dihitung koefisien korelasinya. Misalnya ditemukan korelasi positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai sebesar 0,70. Hal itu berarti koefisien determinasinya 0,70 kuadrat sama dengan 0,49.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa varians yang terjadi pada variabel prestasi kerja pegawai 49% dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel kecerdasan emosional pegawai, atau dapat dinyatakan bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja pegawai sama dengan 49%, sedangkan sisanya 51% ditentukan dari faktor di luar variabel kecerdasan emosional, misalnya IQ, kedisiplinan, dan lain-lain. Korelasi positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai sebesar 0,49, artinya makin tinggi kecerdasan emosional seorang, maka akan semakin tinggi prestasi kerja pegawai. Selanjutnya ada rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik analisis data. Yang pertama, rumusan masalah, berapakah rata-rata kecerdasan emosional pegawai di Provinsi Madukara? Hipotesisnya, kecerdasan emosional atau EQ pegawai di Provinsi Madukara paling tinggi 150. Statistik untuk uji hipotesis, teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan data yang terkumpul adalah ratio. Bentuk hipotesisnya adalah deskriptif, maka teknik uji hipotesisnya adalah sama, yaitu t-test untuk satu sampel. Yang kedua ada berapakah rata-rata prestasi kerja pegawai? Hipotesisnya, prestasi kerja pegawai pemerintah Provinsi Madukara paling tinggi 140 atau 70%. Dari kriteria yang diharapkan, kriteria prestasi kerja pegawai paling tinggi misalnya 200. Statistik untuk uji hipotesis, t-test atau sampel. Dan selanjutnya ada rumusan masalah, apakah hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional pegawai dengan prestasi kerja? Hipotesisnya, terdapat hubungan yang positif dari signifikansi antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai. Statistik untuk uji hipotesis, data kedua variabel adalah data ratio. Oleh karena itu, teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah korelasi person-product-moment. Yang selanjutnya, bagaimanakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai? Hipotesisnya, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap prestasi kerja pegawai. Statistik untuk uji hipotesis, koefisien, determinan, dan analisis regresi sederhana. Selanjutnya ada konsep dasar penguji hipotesis. 1. Taraf kesalahan. Seperti telah dikemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu a point estimate dan interval estimate. A point estimate titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Sedangkan internal estimate taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata dan sampel. Semakin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. 2. Kesalahan dalam menguji hipotesis. Yang pertama ada kesalahan tipe, adalah satu-satu kesalahan bila menolak hipotesis 0 yang benar harusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Yang kedua ada kesalahan tipe 2, adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan delta. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.